Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, bersyukur kesempatan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama ibadah kepada Tuhan. Banyak wajah yang tidak asing di tempat ini. Dan ya kita bersyukur Tuhan yang kiranya terus tambahkan orang-orang baru juga. Orang-orang kita bisa tarik karena mengenal kasih Kristus yang boleh nampak nyata. Bersyukur untuk Pendeta Harley yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh memulai pekerjaan yang baik di sini. Dan juga kita bersyukur untuk Vikaris Indra yang ya setelah praktek setahun dan lanjut untuk boleh menggembalakan juga dan mempercayakan, dipercayakan oleh menggembalakan dan hal-hal lain, tugas-tugas lain dalam gereja ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita bersyukur CIT sudah tahun ketiga gitu ya. Saya melihat anugerah Tuhan saja, ada dua daripada anak hamba Tuhan kita, Pendeta Dawis dan Pendeta Aludin yang juga kemarin lulus. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah pimpin jadi satu komunitas yang ya baik gitu ya, membawa shalom dan menjadi berkat. Saya percaya bahwa menjadi berkat lebih luas lagi. Ini menjadi satu visi yang boleh terwujud dalam pelayanan Pendeta Dr. Stephen Tong. Patong kemarin sampaikan gitu ya, Patong mulai pelayanan umur 17. Mulai dari mana? Sekolah minggu dulu. Dari waktu umur sekitar hampir 80 gitu ya, baru mulai pelayanan universitas. Jadi memang ada urutannya gitu ya, bukan sesuatu yang ya tiba-tiba saja langsung kerjakan. Tapi sesuatu hal yang memang sudah dalam perencanaan Tuhan dan bijaksana Tuhan. Ya harap setiap pada kita juga boleh mengerjakan pelayanan seiring dengan waktu yang Tuhan percayakan. Jemaat yang masih baru bertumbuh gitu ya, pelan-pelan nanti ada banyak pelayanan yang bisa dipercayakan dan dikerjakan. Ya pagi hari ini saya mengajak kita boleh membuka dari kitab Ulangan. Saya membahas tentang kota perlindungan. Kita buka kitab Ulangan pasal yang keempat. Mari kita membuka dari kitab Ulangan pasal keempat. Ayat 41 sampai 43. Lalu sudah itu kita akan membaca kitab Yosua pasal yang ke-20. Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 41 sampai 43. Mari kita membaca bersama-sama 3 ayat ini. Elai memberikan judul kota-kota perlindungan di seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. 1-2 ya. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya tanpa sengaja atau tanpa memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia dapat tetap hidup. Kota-kota itu ialah Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben, Ramot di Gilead, untuk orang Gad, dan Golan di Basan, untuk orang Manasye. Mari kita membuka Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasal yang ke-20. Kembali, judulnya adalah kota-kota perlindungan. Kita membaca, ini kita baca bergantian, ada 9 ayat. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Yosua pasal ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana, dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut utang darah. Apabila penuntut utang darah itu mengejar dia, mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, sebab ia membunuh sesamanya tanpa rencana dan ia tidak menaruh dendam sebelumnya. Untuk itu, orang Israel mengkhususkan kota Kedesh di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, serta Kiryat Arba, yaitu Hebron di pegunungan Yehuda.
Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan para pendatang yang ada di antara mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh oleh tangan penuntut utang darah sebelum ia dihadapkan kepada jemaah. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk sekali lagi firman yang boleh kami baca dan kami memohon Tuhan yang boleh bekerja memimpin daripada setiap kami. Firman kebenaran ini adalah firman yang bukan hanya bagi umat Tuhan di masa lalu, dalam perjanjian lama, tapi juga relevan bagi kami. Dan kiranya Tuhan Allahmu, Roh Kudus yang boleh bekerja di tengah-tengah kami, mencelikan mata rohani kami, mengiluminasikan apa yang sudah Tuhan inspirasikan sendiri kepada para penulis kitab suci. Berkati ya Tuhan waktu di depan nih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa kita berbeda dengan masa perjanjian lama. Masa perjanjian lama itu tidak ada satu sistem di mana orang itu ditahan, ada petugas penegak hukumnya gitu ya, menahan, terus nanti dimasuk dalam rumah tahanan terlebih dahulu, lalu diadili, lalu kemudian baru dipenjarakan. Bukan model yang seperti itu. Sehingga waktu ada satu kejahatan, maka mereka punya satu struktur gitu ya, ada pemimpin juga. Kalau itu kejahatannya kejahatan, katakanlah mencuri gitu ya, maka harus membayar 4 kali lipat daripada apa yang dicuri tersebut. Tapi waktu bicara tentang nyawa, ini satu hal yang berharga gitu ya, sehingga tidak sembarangan. Maka ditentukanlah sistem kota perlindungan ini untuk membereskan akan masalah yang ada. Nah, ini kota perlindungan suatu hal yang Tuhan tetapkan, Tuhan perintahkan kepada Musa. Di dalam bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-6a gitu ya, boleh slide-nya ditampilkan. Dikatakan bahwa kota-kota itu harus ada berapa? Ada 6. Kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu adalah 6 kota perlindungan. Supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Jadi ada 6 kota yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kota perlindungan, safe place gitu ya, safe place, tempat orang bisa tanpa sengaja sudah membunuh, menumpahkan darah, bisa berlari dan mendapatkan perlindungan di sana. Bagian ulangan yang barusan kita baca, ulangan adalah satu, kita boleh katakan kata-kata terakhir, pesan terakhir daripada Musa kepada umat Israel sebelum dia tinggalkan dan nanti dipimpin oleh Yosua. Waktu di dalam kitab ulangan baru 3 kota yang kita baca di sana. Baru 3 kota, sehingga belum selesai, belum genap. Nanti ketika Yosua sudah berhasil taklukkan wilayah di sebelah barat, tepi barat, baru nanti ada 3 kota lain yang ditentukan. Ini satu pesan yang indah gitu ya. Kalau kita lihat bahwa Musa dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel keluar, tapi tidak berhasil selesai sampai membawa orang Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga Musa percayakan tugas tersebut kepada penerusnya, kepada Yosua. Nah, kita lihat harus ada selalu kontinuitas gitu ya, akan pelayanan Tuhan. Ada pelayanan yang dimulai oleh orang-orang yang sebagai pendiri, seorang yang dipercaya oleh Tuhan dalam gerakan kita, Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan kita juga harus melihat ada orang-orang yang baru yang Tuhan bangkitkan, yang kemudian harus mengerjakan dan meneruskan. Tanggal 21 nanti 36 tahun gitu ya, GRI berdiri dan merayakan ulang tahunnya. Kita bersyukur bagaimana Pak Tong sebagai founder sekarang masih diberikan kekuatan, usia 85 dan masih terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kita juga berdoa supaya Tuhan bangkitkan terus gitu ya, satu generasi baru. Dan STT saya bersyukur boleh berbagian di sana. Jadi satu tempat di mana murid-murid itu dilatih, satu core center. Agak sedih Bapak Ibu sekalian bahwa dalam minggu ini ada satu mahasiswi gitu yang terpaksa harus keluar karena berbeda akan katakanlah beban gitu ya. Sehingga anak tersebut harus keluar. Jadi satu hal yang kembali kita lihat adalah baik supaya jangan sampai mempengaruhi daripada murid-murid mahasiswa yang lain. Satu gerakan yang Tuhan percayakan, itu harus terus menerus ada satu kelanjutan, berguliran yang baik, yang makin besar, makin butuh daripada satu kesatuan. Saya melihat itu sebagai satu bola salju gitu, yang ketika dikelinikan kecil, tapi kemudian makin bergulir, dia makin besar. Nah, kita tidak mau itu kemudian menjadi pecah gitu ya. Kita mau tetap menjadi satu kesatuan, mempengaruhi daripada bukan hanya bangsa kita, tapi juga secara luas, secara global. Konvensi Injil nanti internasional menjadi satu gerakan yang kita harap Tuhan kerjakan secara global, secara internasional. Maka kembali kita lihat di sini, Musa mempercayakan tugas ini kepada Yosua.
Dan Yosua yang dipercayakan adalah seorang yang taat. Generasi yang kita boleh katakan generasi yang taat kepada perintah Tuhan. Menjalankan sepenuhnya perintah Tuhan. Maka ketika sudah masuk, nanti Yosua tetapkan juga ada 3 kota lain menjadi kota-kota perlindungan. Menarik, boleh dilihat dalam peta gitu ya. Bagaimana kota-kota perlindungan tersebut. Itu ada 6. Ada Kedesh, ada Shechem, ada Hebron. Itu di tepi barat. Lalu ada Golan, Ramoth, dan Bezer. Itu 3 kota yang Musa sudah tetapkan di sebelah timur. Bangsa Israel harusnya masuk dari selatan gitu ya. Tapi karena 12 mata-mata, 10 mata-mata tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan buat mereka berputar-putar 40 tahun. Dan kemudian nanti di bawah pemimpinan Yosua, masuk daripada tepi timur, masuk ke Yeriko, menyeberangi sungai Yordan. Itu ada satu dari atas Danau Galilea. Dan satu garis lurus ke bawah itulah sungai Yordan yang menuju kepada Laut Mati. Maka ada 3 kota di sebelah timur, ada 3 kota di sebelah barat. Ada kota yang di sebelah utara, ada yang di tengah, dan ada yang di selatan. Inilah pengaturan Tuhan supaya orang-orang yang tanpa bersalah melakukan kesalahan, menumpahkan darah, maka mereka bisa lari ke kota perlindungan tersebut. Tidak perlu jauh-jauh sampai ke atas, tidak perlu jauh-jauh, harus nyebrang sungai terlebih dahulu. Di setiap sisi ada, dan kira-kira mungkin kurang dari 1 hari gitu ya, mereka sudah bisa tiba ke kota perlindungan itu. Ini satu pengaturan daripada Tuhan. Dan saya lihat juga ada satu pengaturan yang indah di mana kita tahu Yakub sebagai bapak luhur Israel gitu ya, itu punya 4 istri. Ada Leah, ada Zilpah, ada Rahel, dan ada Bilha. Next, di sana kita lihat Leah itu punya 6 anak, lalu Zilpah ada 2 anak, Rahel ada 2 anak, dan Bilha ada 2 anak. Pengaturannya bagaimana dari 6 kota perlindungan ini? Next, dari Leah kita lihat ada Ruben dan ada Judah. 2 suku, 2 anak, 2 suku ini ada masing-masing 1 kota di daerah mereka. Lalu dari Rahel, dari Yusuf, Manasye, dan Efraim, mereka juga ada kota perlindungan. Lalu dari Zilpah ada Gad, dari Bilha ada Naftali. Kenapa ini penting bagi saya melihat, ya kadang-kadang orang mau lihat telusurnya gitu ya. Saya nenek moyang, leluhur saya dari mana, dari siapa, dari sisi ibu kah, atau dari ibu yang sama kah, ibu kandung kah, atau anak tiri. Karena kalau ya kita tahu dalam sejarah daripada bangsa Israel, Yusuf itu sempat dijual oleh saudara-saudaranya. Karena meskipun sama ayah, tapi mereka merasa, ini beda ibu kok. Ini saudara tiri saya, gitu ya, udah buang saja, usir saja, jadikan budak. Sehingga ada mungkin ketakutan atau kekhawatiran gitu ya, kecurigaan terhadap ya sama suku yang lain. Sehingga Tuhan atur supaya ya mari masing-masing ibu gitu ya ada kota perlindungannya. Semuanya bisa mendapatkan tempat yang safe di sana kalau ada satu kecurigaan. Maka di sini satu pengaturan Tuhan. Siapa orang yang perlu datang ke kota perlindungan? Mereka yang menumpahkan darah tanpa sengaja. Jadi ada satu catatan bilangan pasal ke-35, bagaimana orang itu mungkin dia pakai besi kah, atau pakai kayu kah, atau pakai batu gitu ya, atau bahkan pakai tangan sendiri. Dia melakukan tindakan dan akhirnya orang tersebut meninggal, maka dia tanpa satu perencanaan, tidak sengaja. Maka itu dibedakan gitu ya antara yang sengaja dan tidak. Dalam bahasa Inggris ada beda antara killer sama murderer. Murderer adalah pembunuhan yang terencana. Tapi kalau killer, ya semua segala macam gitu ya. Ketika penumpahan darah terjadi, ada orang yang meninggal, itu kategorinya adalah killer. Perlu diselidiki lebih lanjut. Itu secara berencana atau tidak. Dan dalam kisah Alkitab dikatakan bahwa ada orang mungkin ya sedang menebang pohon, pakai kapak. Lalu kemudian kepala kapak tersebut terlepas gitu ya. Sehingga orang yang kena kepala kapak tersebut meninggal. Itu suatu kejadian tidak disengaja. Tidak ada niat untuk mencelakai orang tersebut. Ya, dalam kasus kemarin gitu ya, yang ada satu pengemudi ojol itu meninggal, yaitu kembali harus diselidiki motifnya. Itu dengan sengaja atau tidak. Tapi kita sendiri yang naik mobil gitu ya, ada kadang-kadang mana ya kita melakukan kesalahan tanpa sengaja. Mungkin kita mau injak rem,
terus malah gas yang diinjak gitu ya. Istri saya ada kejadian di sini gitu ya, maunya rem, tapi injaknya gas gitu, sehingga akhirnya nabrak salah satu pilar waktu di gedung parkir di tempat ini. Bisa kesalahan itu terjadi gitu ya. Beruntung ya tidak ada orang yang ditabrak gitu ya. Tapi bisa terjadi ada orang yang kemudian akhirnya ditabrak dan itu menjadi satu kecelakaan yang kembali tidak disengaja. Maka dalam kasus-kasus seperti ini Tuhan sudah ciptakan satu sistem supaya orang tersebut yang tanpa sengaja bisa kemudian mendapatkan satu perlindungan, mendapatkan satu fair trial, satu pengadilan yang baik, yang jujur, yang kemudian nanti bisa dilepaskan. Maka kembali kita harus lihat ada pentingnya nyawa seseorang. Nyawa manusia, karena manusia dicipta dalam rupa dan gambar Allah. Ini bukan ya bicara akan ya hewan kesayangan siapa yang meninggal gitu ya, terus kemudian dituntut, bukan seperti itu. Karena Tuhan bedakan manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Pada masa Herodes gitu ya, Herodes Agung, itu ada satu ungkapan keluar dari Kaisar Agustus. Jadi Kaisar Agustus katakan, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Kenapa bisa keluar kalimat itu? Karena Herodes Agung ada sempat curiga anaknya mau kudeta dia, mau mengambil alih tampuk kekuasaan dan membunuh, menyingkirkan dia. Maka dia membunuh terlebih dahulu anak-anaknya. Lalu kenapa dikatakan babi gitu ya? Ya karena Herodes Agung tetap sebagai orang Edom, dia mau menarik hati daripada orang-orang Yahudi. Dia juga melakukan adat istiadat orang-orang Yahudi, sehingga tidak memakan yang haram. Sehingga lebih baik jadi babinya Herodes daripada anak-anaknya Herodes. Nah kalau dalam konteks kita sekarang, lebih baik jadi kucingnya presiden daripada menteri presiden gitu ya. Kucing presiden bisa dapat satu pengawalan, satu stroller didorong-dorong, bisa ada tab, bisa lihat video-video kucing di sana gitu ya. Wah perlakuan istimewa sekali gitu ya. Tapi menteri presiden, ya selama menjabat, ya aman-aman saja. Selesai menjabat, tinggal tunggu waktu gitu ya, siapa. Saya tidak tahu tentang Mas Nadiem bagaimana bersalah atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita kembali lihat konteksnya, waktu itu, kenapa butuh digitalisasi pendidikan? Karena COVID. Karena COVID, generasi muda itu tidak belajar. 2 tahun lebih mungkin. Sehingga digitalisasi pendidikan adalah satu ya harga yang ya mau tidak mau harus dilakukan. Itu satu kebijakan yang memang ketika COVID berlangsung, orang lihat ya itu clear gitu ya, harus dilakukan. Tapi sekarang COVID mungkin sudah lewat, gitu ya, orang sudah lupa. Ya mungkin dengan tidak merasa itu penting dan itu satu kebijakan yang ngawur, keliru. Itu satu hal yang bisa diperdebatkan. Tidak sepenuhnya bela Nadiem gitu ya, masih ada hal-hal yang bisa diperhatikan, dilihat. Tapi baru-baru ini kemarin itu keluar satu peraturan menteri tahun 2025 gitu ya, berlaku tanggal 4 September. Peraturan itu mencabut peraturan tahun 2023. Padahal peraturan 2023 berlaku setelah 2 tahun peraturan tersebut keluar, which is Agustus. Itu harusnya baru mulai berlaku. Tapi itu sudah langsung dikatakan dicabut dari peraturan 2025 tersebut. 2023 yang tulis, yang tanda tangan siapa? Pak Nadiem. Langsung dicabut, belum sebulan kan, September baru masuk gitu. Langsung dicabut. Dan 1 hari sesudahnya, langsung Pak Nadiem dijadikan tersangka. Ini satu hal yang kayak menghapus daripada legacy ya yang sudah dia kerjakan sebagai menteri. Terlepas kita setuju atau tidak setuju gitu ya, antara kurikulum merdeka yang diusulkan, dicanangkan. Tapi ada satu hal yang ya kita jangan terpengaruh secara fenomena yang ada di bawah gitu ya. Susahnya Indonesia ini apa? Susahnya Indonesia ini ada dalang. Yang kita lihat itu hanya wayangnya saja. Ya kita tidak tahu sepenuhnya gitu ya, siapa dalang di belakangnya. Beda dengan di luar perang-perang mereka clear gitu ya, saya yang lakukan. Hamas, ya katakan saya Hamas yang lakukan. Israel, ya Israel yang lakukan. Tapi di sini enggak gitu ya. Di sini begitu dia didomba wayang-wayangnya gitu ya, tapi dalangnya aman-aman saja di belakang. Sehingga tidak mudah untuk membereskan ya masalah yang ada di Indonesia ini. Nah kembali, manusia yang ditumpahkan darahnya, itu menjadi satu tuntutan dari penuntut utang darah. Ada orang-orang yang ya punya relasi gitu ya, kok saudara saya dimatikan, kok
ya suami saya atau istri saya dimatikan gitu ya, maka dia menuntut darah untuk boleh ditumpahkan juga. Kenapa? Dia menuntut utang darah. Karena hukum yang berlaku dalam perjanjian lama, itu hukum Taurat. Taurat katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan demikian, nyawa atau darah juga harus diganti dengan nyawa. Tapi ketika pembunuhan tersebut kembali tanpa rencana, tanpa maksud jahat, maka sebaiknya kembali tidak dilakukan dengan membabi buta hukum Taurat tersebut. Bilangan pasal ke-35, ayat 24 sampai 25a, boleh ditampilkan. Dikatakan bahwa maka haruslah umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut utang darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah umat membebaskan pembunuh dan tangan penuntut utang darah, dan haruslah umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Next, umat muncul 3 kali di sana. Siapakah umat yang dimaksud, yang harus mengadili, yang harus membebaskan pembunuh dari tangan penuntut utang darah, yang harus umat tersebut mengembalikan dia ke kota perlindungan? Jawabannya adalah orang suku Lewi. Next, orang suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Padahal kembali secara struktur gitu ya, Israel itu punya tua-tua. Mereka yang ya jadi kepala 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang gitu ya. Itu sudah ada struktur itu. Tapi khusus untuk masalah ya pembunuhan ini, maka Tuhan percayakan kepada Lewi. 6 kota yang ada itu dipercayakan kepada kaum Lewi. Orang Lewi, suku yang tidak mendapatkan jatah tanah gitu ya. Itu diberikan kepada 12 suku yang lain, dari Yusuf, ada Manasya, ada Efraim gitu ya, itu mendapat 12 suku. Tapi Lewi tidak mendapat. Dikatakan bahwa Lewi itu bagian mereka adalah Tuhan, the Lord is their portion. Tuhanlah bagian mereka, sehingga Lewi tidak dapat ya certain piece of land, tanah-tanah tertentu gitu ya. Tapi diberikan kota-kota perlindungan ini di bawah pengaturan Lewi. Kenapa Lewi yang dipercayakan? Kenapa bukan ya kembali di kota itu sendiri saja gitu ya, yang mengadili terencana atau tidak terencana pembunuhan tersebut? Jawabannya saya percaya kembali, waktu kita lihat suku Lewi ada kilas balik yang melihat memang ini suku yang spesial, suku yang penting. Waktu kapan? Di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, 12 suku itu sedang menanti Musa pergi ke atas Gunung Sinai, menerima 10 perintah Tuhan gitu ya. Terus kemudian waktu Musa turun, Musa marah dan banting 2 loh batu tersebut. Kenapa? Karena ada 11 suku, itu mereka ramai-ramai menyembah patung anak lembu emas. Boleh ditampilkan. Patung lembu emas, gitu ya, patung anak lembu emas. Itu disembah oleh ya 11 suku yang ada. Tapi ada 1 suku yang tidak menyembah, yaitu suku Lewi. Dan ada keunikan, ada menarik gitu ya. Kenapa suku Lewi tidak menyembah dan apa menjadi satu keunikan? Siapa yang memimpin ritual penyembahan tersebut? Siapa yang mengatur supaya ya ada muncul patung anak lembu emas tersebut? Tidak lain tidak bukan. Seorang yang dipercaya Musa untuk gantikan dia, take charge waktu Musa tidak ada, yaitu Harun. Harun dari suku siapa? Suku Lewi. Maka Harun punya satu karisma, dia punya satu kemampuan retorika, pengaruhi 11 suku yang lain. Tapi sukunya sendiri, kaumnya sendiri, tidak mau ikut. Ini keunikan suku Lewi gitu ya. Suku yang tidak mau ikut-ikutan, tidak mau ikut-ikutan mayoritas, tidak mau karena ya ini relasi masih sekaum, sedarah, satu kandungan, satu ibu. Maka kita ikut dia, tidak. Lewi lebih memilih takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia. Maka karakter inilah yang kemudian nanti Tuhan percayakan kepada Lewi, kota-kota perlindungan ini. Lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dan ini satu prinsip yang dalam perjanjian baru pun berlaku sama. Tadi bagian yang dibaca gitu ya, bacaan minggu ini, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Dan Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes itu kemudian ditangkap, dibawa ke hadapan mahkamah agama, dan di sana muncul satu perkataan daripada Petrus. Kamu tentukan yang mana yang lebih baik. Taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Prinsip yang sama.
Takut kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Lewi melakukan prinsip yang tepat. Dan kemudian gereja juga melakukan satu prinsip yang tepat. Kita adalah orang yang kembali dipercaya untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ya, menarik bagaimana seorang filsuf yang tidak kenal Tuhan gitu ya, bisa keluarkan satu statement yang seperti ini. Plato boleh tampilkan, a bad citizen in an evil state is a good person. Seorang warga negara yang buruk di dalam satu negara yang tidak baik, yang jahat, maka orang tersebut adalah orang yang baik. Pendeta Benyamin Intan pernah sampaikan statement ini kepada satu orang, sudah almarhum Pak S.A.E. Nababan gitu ya, pernah menjadi bagian daripada Dewan Gereja Dunia, di Evorus, di HKBP, dan kita tahu bahwa HKBP itu diobrak-abrik oleh zaman Orde Baru, gitu ya, dibikin HKBP tandingan, versinya pemerintah gitu. Sehingga ya dalam mereview autobiografi buku yang dituliskan, Pak Ben keluarkan kalimat ini, Pak S.A.E. adalah seorang warga negara yang buruk. Waduh, kalau cuma berhenti di sana itu statement jelek sekali gitu ya. Tapi di satu negara yang tidak baik, yang jahat, maka Pak S.A.E. adalah seorang yang baik, a good person. Diambil dari Plato, gitu ya. A bad citizen in an evil state is a good person. Dan kembali, gereja punya panggilan, ya kembali, lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Maka pada waktu reformasi kita bersyukur Tuhan munculkan satu orang yang lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Martin Luther sampaikan waktu reformasi terjadi, dia mau kembali kepada kebenaran kitab suci. Maka ketika dari Roma Katolik gitu ya, itu kemudian menentang ajaran daripada Martin Luther, ada satu oknum yang paling berkuasa, Paus gitu ya, yang kemudian keluarkan satu keputusan penting, satu bula dekret fatwa gitu ya daripada Paus tersebut. Exsurge Domine, bangkitlah Tuhanku. Terhadap siapa? Terhadap ajaran Martin Luther. Itu tahun 1520. Bula tersebut dikeluarkan. Dan tahun 1521, Luther dipanggil untuk bertanggung jawab atas ajarannya. Dipanggil ke kota Worms di sini. Diet of Worms. Maka waktu Luther mau pergi, itu adalah satu pertaruhan nyawa sebenarnya. Karena tidak ada satu kepastian dia akan tiba di kota tersebut dengan selamat. Tapi kemudian dikatakan bahwa dalam pengadilan ini akan dilakukan secara fair gitu ya. Maka kamu dijamin keselamatannya untuk datang ke kota Worms. Dengan tujuan Luther berada di sana, dia recant, cabut ajarannya, dan kemudian menjadi seorang Katolik yang kembali baik gitu ya. Maka dia bisa pulang dengan selamat. Tapi di sana Luther waktu disuruh, ayo cabut. Luther bergumul gitu ya, dia takut. Dia berdoa, mohon waktu terlebih dahulu, nanti besok baru saya akan sampaikan keputusan saya. Maka kemudian Luther katakan keesokan harinya, tidak baik gitu ya, bahwa hati nurani ini, saya menentang hati nurani yang Tuhan sudah berikan. Hati nurani saya ini terpaut kepada firman Allah, dan saya tidak dapat dan tidak mau mencabut ajaran apapun. Maka vonis nyatakan, Luther sesat, Luther bersalah. Dan kalau Luther pergi, maka setiap orang yang mau membunuh Luther, tidak ada kena sanksi apapun. Bersyukur Tuhan bangkitkan seorang bernama Frederick the Wise. Sehingga dalam perjalanan Luther pulang, raja ini, dia menangkap dan kemudian menyembunyikan Luther di kota yang lain, kota Wartburg gitu ya. Untuk selama berapa bulan, Luther berada di sana sebelum akhirnya kembali ke Wittenberg. Inilah satu kembali DNA gitu ya, kita bolehkan DNA daripada orang-orang yang takut pada Allah. Daripada orang Lewi kepada para rasul yang kemudian teruskan dalam gereja, ketika sempat gereja korup, maka masa reformasi Tuhan bangkitkan untuk kembali kepada apa yang benar, lebih takut kepada Allah, ajaran firman Allah, daripada kepada tradisi manusia. Maka satu prinsip yang kita juga harus hidupi, yang kita belajar sama-sama dari kota perlindungan. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah dalam bilangan 35 ayat 25b sampai 26. Dikatakan bahwa disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut utang darah mendapati dia di luar kota batas perlindungannya,
dan penuntut utang darah membunuh pembunuh itu, maka ia tidak berhutang darah. Ada satu proteksi yang diberikan menjadi satu batasan gitu ya. Orang yang membunuh tersebut itu boleh berada di dalam kota perlindungan tersebut. Jadi satu batasan, tapi tidak boleh keluar daripada ya batasan kota tersebut. Tuhan di sini memakai satu hukum dalam satu prinsip ya pastoral gitu ya, kita boleh katakan. Hukum itu kan biasanya ya white and black, putih dan ya gelap, hitam gitu ya. Ya, iya, tidak, tidak. Tapi di sini Tuhan seperti memberikan satu pastoral gitu ya kepada ya orang yang membunuh, ya kamu diberikan kesempatan boleh selamat. Dan orang yang mau menuntut hutang darah juga boleh dikatakan bahwa kamu tidak boleh gitu ya menuntut hutang darah tersebut. Boleh kalau orang tersebut melewati batas kota perlindungan itu. Maka di sini peran daripada hukum seringkali memberikan satu batasan saja. Idealnya memang ya kita harapkan gitu ya ada satu rekonsiliasi, perdamaian, ya bermaafan, berpelukan, terus kemudian kembali satu kondisi yang shalom. Tapi seringkali kondisi ideal tersebut tidak terjadi. Sehingga butuh ada satu ya hukum yang mengatur koridor kehidupan manusia. Ada ini batas wilayahnya, sampai sini saja kamu boleh kerjakan ini dan itu. Dan ini terjadi kembali juga ya dalam kehidupan orang-orang yang dalam bapa luhur Israel, ya, Yakub sendiri. Jadi Yakub lari daripada Laban, membawa istrinya, anak-anaknya, gitu ya, membawa ternak dombanya, gitu ya, lari dari Laban tanpa memberitahu. Dan kemudian Laban waktu tahu langsung mengejar Yakub, dan akhirnya ketahuanlah Yakub dan dicoba cari perkara, gitu ya, cari perkara ya hal apa gitu ya. Ini memang ya sudah jadi istrinya Yakub, ini ya anak-anaknya Yakub gitu ya, ini juga ya ternaknya Yakub. Ya so what gitu ya kalau dia pergi lari tanpa kasih tahu. Maka dicari, oh ada satu yang hilang. Idolnya saya gitu ya, ilahnya saya, terafim itu kok hilang gitu ya, pasti ada yang ngambil. Coba cari di sana. Yakub tidak tahu gitu ya, kalau ternyata istrinya Rahel yang sembunyikan. Sehingga dia bersumpah, ya siapa yang ngambil, biarlah dia mati. Pendeta Budi Setiawan katakan, kutukan Yakub ini ternyata kena gitu ya kepada Rahel. Rahel akhirnya yang mati paling pertama di keluarga tersebut. Kutukan daripada seorang suami terhadap ya istri yang ya sembunyikan rahasia tersebut dari suaminya sendiri. Menyedihkan. Tapi kemudian ya ada satu batasan di sana, ada satu koridor yang perpisahan baik-baik. Kalau kita tidak bisa ya hidup bersama dengan baik-baik, nah kita boleh berpisah dengan baik-baik. We can agree to disagree. Setuju, sama-sama setuju untuk tidak setuju. Inilah satu yang kondisi tidak ideal, tapi tetap satu hal yang pada akhirnya kita lihat baik adanya. Ketika hukum itu dijalankan, maka perlu ada satu ya penegakan hukum dengan benar, sehingga ya kembali tetap bisa menghidupi kehidupan dalam ranah koridor masing-masing. Maka terjadilah perpisahan tersebut antara Yakub dan Laban. Tempat itu dinamakan Galet, ada tumpukan batu, dan dikatakan bahwa ya Laban tidak akan pergi melewati batas tersebut, tapi Laban juga minta Yakub, kamu jangan ambil istri orang lain, gitu ya. Jangan ambil orang lain menjadi istri kamu. Tuhan yang akan menjadi saksi. Tuhan nanti akan tentukan apa yang menjadi hukuman bagi kamu. Dan Yakub juga tidak akan lewat dan kembali kepada Laban. Menjadi satu batasan untuk tidak dilalui bersama-sama. Dan kemudian ialah hukum yang pada akhirnya kita lihat ya tidak bisa merestorasi gitu ya kepada posisi yang sebelumnya. Ini kelemahan daripada hukum Taurat gitu ya. Tidak bisa membawa kepada kondisi sebelum kejahatan itu terjadi. Dan seringkali kita harus hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ya kehidupan kita, ya kembali kehidupan yang kalau setelah 9/11 gitu ya, 11 September, ya itu penerbangan sekarang kalau penerbangan internasional, ya kita sudah nggak bisa gitu ya, bawa air gitu kan. Air itu harus ya dibuang atau singkirkan atau diminum habis terlebih dahulu gitu ya, baru bisa naik ya penerbangan. Karena apa? Ya terjadi peristiwa 9/11 tersebut. Sehingga untuk mendapatkan satu keamanan, ya kenyamanan kita itu harus ya dikurangi gitu ya. Harus lebih sulit supaya keamanan itu terjamin. Dan kondisi kita juga ya more or less sama gitu ya.
ketika kembali terjadi kerusuhan, salah satu respon saya berpikir adalah, ini roh 98 itu, ini kembali datang menghantui kita, dan ya di dalam masa kita sekarang 2025 ini gitu. Jadi setelah 98 kondisi yang sebelumnya kita boleh katakan moles ya baik gitu ya, atau mungkin ya generasi lebih tua lihat ya sudah terjadi hal-hal yang buruk sebelumnya, tapi kondisi yang sebelumnya di dalam ya satu tempat mungkin bisa banyak pintu, banyak gerbang, banyak jalan gitu ya, bisa keluar masuk dari sini dan sana, akhirnya harus tersekat-sekat. Harus ada gerbang-gerbang yang menutup dan hanya satu gerbang saja yang dibuka gitu ya, untuk menjamin satu keamanan di sana. Kemarin ikut persekutuan doa di Pondok Indah gitu ya, jadi lewat belakang Senayan sana, terus ada spanduk-spanduk gitu ya, di spanduk di kompleks warga dibilang bahwa kita semua bersaudara, gitu kan. Ada beberapa spanduk, lewat 1, lewat 2 ada lagi gitu. Terus heran ya gitu ya, lewat tempat polisi ditulis Polri bagi rakyat. Ternyata polisi pun takut gitu ya. Takutnya memang menjadi satu sasaran kemarahan daripada massa gitu. Ya kembali ada spanduk-spanduk yang seperti itu gitu ya. Menyamakan bahwa kita ini sama, kita ini bersaudara gitu ya. Supaya ada satu keamanan di sana, tengah-tengah ya ketidakamanan yang terjadi. Nah, pemisahan itu seringkali satu hal yang baik, tapi idealnya adalah kembali ada satu kebersamaan. Dan Tuhan Yesus waktu hadir di dalam dunia ini, Tuhan Yesus tahu ada batasan-batasan itu gitu ya. Ada batasan yang menyekat antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Dan Tuhan Yesus waktu mau ya kembali ke Galilea gitu ya, bisa saja dia lewat jalan lain-lain. Tapi dia putuskan, saya harus melewati daerah Samaria. Sehingga dia berjumpa dengan ya wanita Samaria di sana. Dan di sana sudah tahu gitu ya, bahwa ya belum tiba waktunya. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu, akan tiba waktunya. Orang menyembah bukan lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim ini, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi belum tiba saatnya. Tuhan Yesus katakan akan tiba waktunya, akan tiba saatnya. Ya kapan? Ya waktu nanti Tuhan Yesus sudah selesaikan rencana keselamatan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan mencurahkan daripada Roh Kudus. Maka sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi waktu bicara dengan perempuan Samaria, dia mendapatkan hidup yang kekal? Iya. Dia percaya pada Kristus? Iya. Tapi saat itu, pemisahan, sekat kehidupan mereka kembali masih harus terpisah. Belum ada bisa kedamaian, kesatuan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi ketika gereja sudah dimulai, maka kesatuan di antara keberagaman tersebut itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Pada hari Pentakosta begitu banyak orang dengarkan dalam bahasa dialek mereka yang berbeda-beda. Ada satu kesatuan di sana yang Kristus berikan, curahkan, gift of unity. Satu pemberian akan kesatuan yang indah luar biasa ketika gereja jalankan bagian ini. Maka di bagian yang kedua yang kita lihat pentingnya daripada kota perlindungan. Ada satu batasan yang mengatur daripada kehidupan orang satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah bilangan pasal ke-35 ayat 25b sampai ke-26. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar. Poin yang ketiga adalah setiap orang bisa mendapatkan second chance. Kesempatan yang kedua. Dan inilah adalah ya jalan yang Tuhan berikan ya di dalam kitab Wahyu yang Tuhan berikan. Dalam seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada second chance, kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Pada orang-orang yang dalam kesulitan, ya nggak bisa ada jalan keluar gitu untuk dapatkan secara keuangan. Mungkin dia menjual dirinya menjadi budak. Tapi bukan berarti dia menjadi budak selama-lamanya. Pada tahun yang ke-7, dia harus dilepaskan, dibebaskan. Second chance. Kecuali dia memutuskan, oh Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Maka saya memutuskan untuk terus mengabdi selama-lamanya. Menjadi hamba, menjadi budak untuk selama-lamanya. Tapi second chance itu diberikan. Atau ada orang-orang yang punya ya tanah, warisan gitu ya. Terus akhirnya tanah itu digadaikan. Tapi second chance kemudian itu diberikan ketika tahun Jubili. Tahun ke-50. Sudah genap waktunya, tahun yang ke-50. Maka itu kembali kepada yang warisan yang sudah dibagi-bagi pas zamannya Yosua.
kembali second chance tersebut diberikan. Dan yang ketiga adalah kembali masa orang-orang yang dalam kota perlindungan tersebut. Sampai kapan dia harus terkurung dalam kota perlindungan tersebut. Sampai matinya imam besar. Maka second chance itu diberikan. Dan kekristenan adalah kesempatan bagaimana agama memberikan kepada orang-orang yang mau bertobat, ya boleh untuk kembali dipulihkan restorasinya. Kenapa harus sampai matinya imam besar, Bapak Ibu sekalian? Karena disinilah kepuasan Tuhan itu, kemarahan Tuhan itu dipuaskan. Tuntutan keadilan Tuhan itu dipenuhi. Hukum Taurat katakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan nyawa, darah yang ditumpahkan. Harus ada nyawa yang menggantikan. Maka dengan matinya imam besar, pembunuh tersebut boleh lepas, boleh bebas. Jadi kita lihat indahnya Tuhan. Melalui Taurat yang sama, hukum yang sama, Injil sudah terkandung di dalamnya. Tuhan sudah berikan satu kemungkinan bagaimana orang yang bersalah, tanpa sengaja, mendapatkan pengampunan sepenuhnya. Dengan ada orang yang mati menggantikan. Nah, kita dalam perjanjian baru, kita clear jelas siapakah yang menjadi imam besar kita. Kita bukan orang-orang yang melakukan dosa ya tanpa sengaja, yang tidak bersalah. Kita orang-orang yang berdosa dengan sengaja. Tapi ketika kita datang pada Kristus, Tuhan berikan kesempatan kedua tersebut. Pengampunan yang sepenuh, yang sejati. The second chance is given by Christ, yang adalah imam besar kita. Inilah pentingnya daripada imam besar, Kristus yang mati menggantikan kita. Dan Kristus yang sudah mati menggantikan kita, Kristus naik dan menjadi imam besar yang masuk melayani di kemah suci yang sejati tersebut. Dan dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sehingga kita yang datang kepada Kristus mendapatkan perlindungan untuk selama-lamanya. Selama di dalam Kristus. Dan dalam Kristus berarti ya seluruh wilayah ini, karena seluruh wilayah ini itu ditebus oleh Kristus. Tuhan berikan keluasan kepada kita, hidup di dalam Dia. Inilah Bapak Ibu sekalian tentang refuge. Dan siapa yang menghayati gitu ya, ke tempat perlindungan itu bukanlah satu kota, sebatas kota yang ada 6 kota tersebut. Tapi tempat perlindungan itu adalah Allah sendiri. God is our refuge and strength. Orang yang paling memahami inilah adalah Daud. Dan Daud terus-menerus mengatakan di dalam kitab Mazmur, ya, Tuhanlah tempat perlindungan. God is our refuge, God is our strength. Dan ini yang kemudian menginspirasikan juga kepada Luther. A mighty fortress is our God. Allah yang benteng yang kokoh itu adalah Allah kita. Nah, kita menemukan di dalam Allah lah tempat perlindungan yang sejati tersebut. Datanglah kepada Allah. Karena di dalam dunia ini, pada siapa gitu ya, kita mendapatkan perlindungan yang sejati. Dalam kehidupan ya sebagai seorang yang menjadi menteri gitu ya mungkin presiden selama menjabat masih ada kekuasaan melindungi, tapi itu terbatas waktunya, kekuasaannya. Maka hanya satu, murka Allah yang besar tersebut. Kepada siapa orang bisa mendapatkan perlindungan? Hanya pada Kristus saja. Kristus di atas kayu salib, Kristus yang memberikan perlindungan kepada kita, protection kepada kita. Tuhan Yesus dalam dunia ini mau melindungi, mau menjaga kita daripada murka Allah. Hingga waktu Tuhan Yesus menatap kepada Yerusalem, dia meratap gitu ya, dia menangis di sana. Aku seperti induk ayam yang mau melindungi anak-anak ayam tersebut di bawah lindungan daripada sayapnya. Tapi mereka tidak mau datang padaku. Maka akhirnya nanti penghakiman Tuhan akan tiba kepada Yerusalem sendiri yang dihancurkan tahun 70. Daud adalah kembali orang yang sangat mengerti siapakah Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya. Daud melakukan kesalahan, ada melakukan kesalahan. Tapi Daud mencari perlindungan pada Tuhan. Daud adalah seorang yang waktu dia di puncak kejayaannya, dia mau tahu gitu ya, seberapa hebat, seberapa berkuasa dia. Sehingga dia perintahkan, coba lakukan sensus. Berapa sih jumlah tentara, orang-orang yang muda, yang siap untuk berperang bagi kerajaan Israel. Tapi ini satu hal yang Tuhan tidak senang. Yoab sudah katakan, jangan lakukan.
Tuhan yang kiranya berikan berkali-kali lipat orang-orang yang muda, yang tangguh untuk boleh memimpin, berjuang bagi kerajaan Israel. Tapi Daud tetap mengeraskan hati dan meminta sensus tersebut dilakukan. Akhirnya tibalah penghakiman dari Tuhan. Daud pilih 3 hukuman. Kamu yang mana? 3 tahun kelaparan, 3 bulan kamu dikejar-kejar oleh musuh, atau 3 hari wabah itu terjadi di antara orang Israel. Dan jawaban Daud, saya percaya bukan satu jawaban yang melarikan diri. Kesannya kayak melarikan diri gitu ya. Janganlah aku di bawah kejaran tangan musuh, tapi biarlah aku di bawah tangan Engkau, karena Engkau penuh dengan belas kasihan. Saya percaya ini ucapan yang sungguh-sungguh jujur, karena Daud mengenal siapakah Allahnya. Akhirnya diberikan 3 hari wabah tersebut. Bukan 3 bulan Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan tidak mungkin 3 tahun kelaparan, karena sudah pernah terjadi kelaparan sebelumnya. Maka 3 hari wabah tersebut terjadi. 70.000 orang yang mati. Dan kembali, ada satu belas kasihan dari Tuhan di sana. Waktu begitu banyak orang yang mati, Daud meratap, gitu. Kenapa? Saya yang bersalah, tapi kok begitu banyak rakyat yang mati. Dan waktu dia melihat ke Yerusalem, dia melihat ada seorang malaikat Tuhan yang berdiri di atas bukit, yang siap dengan pedang, dengan tangan yang teracung ke atas. Tapi dicatat kemudian bahwa Allah menyesal sehingga tangan daripada malaikat tersebut itu diturunkan. Daud sungguh mengenal Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diganggu gitu ya dengan seekor nyamuk. Nyamuk itu karena ya nempel gitu di pipinya kita, mau menggigit kita gitu ya. Ya kita tidak mungkin kita pukul diri kita dengan sekencang-kencangnya terus kemudian ya sampai bengkak dan kemudian masuk ke rumah sakit kan. Kita pukul cukup keras hanya untuk supaya nyamuk itu mati. Tapi tidak mencelakai kita. Dan demikian yang Tuhan kerjakan. Tuhan menghukum cuma sampai Daud tahu dia bersalah, dia menyesal. Lalu kemudian Tuhan hentikan hukuman tersebut. Inilah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada kita. Mari kita belajar gitu ya, akan menghargai, menghayati sekali lagi. Tuhan lakukan apa dalam kehidupan kita? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi. Ya mungkin supaya kita sadar gitu ya. Tuhan penuh dengan belas kasihan, Tuhan mau kita ya kembali kepada Dia. Kita sadar bahwa Allah adalah yang mengasihi kita. Saya percaya bahwa solusi menggantikan Daud mungkin bukan satu solusi yang terbaik gitu ya. Nah, kalau Daud digantikan, tidak lagi menjadi raja, siapa yang menggantikan? Vivi-Vava? Atau Yoab yang penuh dengan beringas gitu ya? Akan menjadi masalah. Jauh lebih besar mungkin yang akan menjadi korban bagi kerajaan Israel. Sehingga Daud tetap dikokohkan sebagai raja. Dan Tuhan sudah berjanji juga, dia dan keturunannya akan menjadi raja untuk seterusnya gitu ya. Tapi terus juga ada hukuman yang tetap Tuhan harus kerjakan. Ada disiplin yang Tuhan harus berikan. Nah kita, waktu kita terima hukuman dari Tuhan, mari kita sekali menghayati. Itu adalah satu disiplin bagi kita, baik bagi kita karena kita diperlakukan sebagai anak, tapi juga kita mengenal Dia sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita. Inilah prinsip tentang Allah yang menjadi Raja kita. Allah yang menjadi juga imam besar bagi kita. Allah yang melindungi kita. Dan Kristus kerjakan itu bagi umatnya. Kristus waktu di atas kayu salib. Kristus juga memberikan perlindungan bagi kita. Seringkali kita tidak sadar akan hal ini. Kita seringkali melihat bahwa Kristus dia di atas kayu salib sebagai manusia. Dia tanggung dosa kita. Dia menderita di sana. Tapi Kristus yang sama adalah Kristus yang juga Allah yang sepenuhnya. Dia tetap punya hak kedaulatan untuk memerintahkan malaikat untuk datang dan menghabisi daripada semua yang ada di dunia ini. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah perintah supaya malaikat menyarungkan pedangnya, menurunkan tangannya. Karena perintah yang sama, Kristus sampaikan di Taman Getsemani. Petrus, sarungkan pedangmu. Kristus melindungi kita. Di atas kayu salib, kalau Tuhan mau lakukan Taurat, perintah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang yang berdosa, yang bersalah, yang harus dihukum, Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan berhak lakukan itu.
tapi dia mati menggantikan kita, dan dia memberikan pengampunan, melindungi kita. Inilah Kristus yang pada akhirnya punya kuasa, ya, tapi juga punya belas kasihan. Ada satu bagian dari tulisan Tolkien gitu ya, yang dikisahkan dalam film The Hobbit, bagaimana ya si Bilbo Baggins tersebut, kita tahu dia punya satu cincin, menemukan cincin tersebut yang kalau dipakai cincin tersebut, dia menjadi tidak terlihat gitu ya. Dia melakukan apapun, ya orang tidak tahu. Dia bisa mempersalahkan, oh ini dia yang kerjakan. Dan satu bagian di mana Bilbo Baggins tersebut, dia bertemu dengan si Gollum gitu ya. Gollum mau mendapatkan cincinnya kembali. Dan ada pedang di tangannya si Bilbo, dan dia bisa mengayunkan pedang tersebut gitu ya, untuk ya menghabisi, membunuh si Bilbo. Membunuh si Gollum tersebut. Tapi ketika dia mau lakukan, dia urungkan niatnya. Nah, menarik, ada satu percakapan sebelumnya gitu ya, bagaimana Gandalf itu memberikan pedang yang kecil tersebut, pendek tersebut gitu kepada si Bilbo. Dikatakan bahwa true courage, Gandalf katakan, aku berikan pedang ini kepada kamu gitu ya. Terus si Bilbo katakan, wah saya belum pernah pergi berperang, saya belum pernah bisa pakai pedang ini. Dan si Gandalf katakan, ya saya harap juga kamu tidak perlu pakai. Dan muncullah satu kalimat yang indah sekali. Dikatakan bahwa true courage is about knowing, not when to take a life, but when to spare one. Inilah keberanian sejati, mengetahui bukan kapan kamu mengambil nyawa seseorang, tetapi kapan melepaskannya. Ada masa-masa kita yang harus melepaskan, biarkan Tuhan yang bekerja, memimpin. Ini tema yang kembali di dalam yang Tolkien ingin sampaikan. Percayakan itu pada Tuhan. Ada providensia pemeliharaan Tuhan. Bila Tuhan yang bertindak, bukan di tangan kita manusia. Yang kembali, ada satu rencana gitu ya, orang yang jahat sekalipun, itu tidak pernah lepas daripada rencana Tuhan. Calvin katakan bahwa setan yang jahat pun, itu tetap adalah bisa dipakai oleh Tuhan. Tongkat yang bengkok, dengan tongkat yang bengkok, Allah bisa membuat satu garis yang lurus. Maka setiap orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Dan berbahagialah orang yang sadar, oh saya orang berdosa, saya sudah ditebus. Dan saya sudah mendapatkan perlindungan dalam Kristus. Maka saya perlu meneladani Kristus. Punya kuasa, ya. Tapi juga punya belas kasihan. Maka bagian daripada kita adalah menyatakan belas kasihan tersebut. Apa yang Kristus sampaikan? Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan mendapatkan belas kasihan. Kalau kita hanya mau menjalankan mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasan demi pembalasan, maka tidak akan pernah ada damai dalam dunia ini. Keadilan bisa dinyatakan, ya, tapi juga kehadiran orang Kristen menghadirkan Kristus di dalam dunia ini. Belas kasihan, pengampunan, itu yang dipercayakan pada gereja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Bapa, untuk apa yang Tuhan sudah wahyukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kota perlindungan yang bukan hanya relevan dalam perjanjian lama, tapi juga kami melihat penggenapannya di dalam Kristus yang menjadi tempat kami boleh mendapatkan perlindungan tersebut. Kami berdoa mohon supaya Tuhan sekali lagi boleh menolong bangsa kami yang sudah mungkin melewati masa-masa yang menakutkan bagi sebagian besar, tapi juga belum beres ya Tuhan daripada menegakkan hukum yang adil, yang benar. Kami berdoa supaya sebagai orang Kristen, seorang umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami bukan saja mengajarkan apa yang benar, yang adil, seperti Taurat sudah Tuhan berikan, tapi juga menyatakan cinta kasih, pengampunan, dan ada harga yang begitu besar yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus, sehingga kami pun adalah orang-orang yang belajar mengampuni dan membayar harga tersebut. Berkati bangsa kami, berkati daripada umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap kami, sekali belajar daripada Kristus dan mendapatkan perlindungan tersebut. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin.